السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Para talabatul ilmi sekalian yang dirahmati oleh Allah Tabarakar Rahman, bersyukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin. Ini halaqah kita yang kedua dari daurah manhajiyah ini. Pembahasan kita sebelumnya tentang apa? Pengertian manhaj. Baik. Apa itu manhaj? Ahsanta, bagus. Apa itu manhaj secara istilah? Ahsanta, barakallahu fiik. Tapi ada lagi yang lain? Ya, itu ada tambahannya tadi malam. Sehingga dengan ilmu-ilmu ini, pembelajaran dalam Islam beserta pokoknya menjadi teratur dan benar. Manhaj juga berarti jalan dan manhaj yang benar, yang lurus, yang terang dalam beragama ini menurut pemahaman yang generasi terbaik umat ini, salafun salih. Apa perbedaan antara aqidah dan manhaj? Fadhal. Kamu. Manhaj lebih umum. Manhaj diterapkan dalam akidah. Akidah adalah pokok-pokok iman. Manhaj lebih umum. Secara bahasa dia metode beragama, metode dalam mengambil ilmu akidah, metode dalam mengambil ilmu, bahkan metode dalam beramal, metode dalam berdakwah. Inilah manhaj. Adapun akidah apa? Pokok-pokok iman. Dan pembahasan tentang akidah yang terutama adalah tentang tauhid. Walaupun para ulama sampai ada yang menyebutkan ada 9 pembahasan ilmu akidah secara umum. Baik.
manhajus salaf berarti metode dan cara hidup, cara agama generasi salaf. Apa itu salaf? Orang-orang secara bahasa, orang-orang yang terdahulu. Salafur rajul artinya apa? Disebut dengan salafur rajul artinya salafur rajul apa artinya? Bapak-bapak yang mereka yang terdahulu. Jadi dalam bahasa Arab bahasa disebut salafur rajul, bapak-bapak mereka yang terdahulu. Bentuk jamak dari kata salaf adalah aslaf atau sullaf. Baik. Salaf juga bermakna orang yang terdahulu dalam ilmu, iman, keutamaan, dan kebaikan. Baik. Adapun definisi salaf secara istilah apa? Mana? Antum? Definisi salaf secara istilah. Masih kurang? Ada yang lain? Apa lagi? Coba lihat catatannya. Coba lihat catatan kamu. Kamu. Fadhal. Apa itu salaf? Mana yang kelas 3? Coba apa kamu? Salaf apa? Secara istilah. Tafadhal. Tafadhal. Nah, salaf apabila disebut salaf adalah sifat yang khusus dimutlakkan kepada para sahabat. Maka ketika disebut salaf, maka yang dimaksud pertama kali adalah mereka para sahabat. Adapun orang-orang yang mengikuti mereka juga disebut dengan salaf. Tetapi kalau salaf bermakna terdahulu, ternyata di zaman tabi'in juga banyak golongan-golongan yang sesat. Maka apabila disebut dengan salaf secara mutlak, mereka adalah para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi adalah orang-orang yang memang tidak ada yang keliru. Kulluhum udul, semua mereka adil. Agama mereka lurus. Adapun orang-orang terdahulu di kalangan tabi'in tapi tidak mengikuti para sahabat tidak bisa disebut dengan salaf secara istilah. Secara bahasa bisa saja salafnya orang-orang firqah atau golongan-golongan yang sesat. Untuk itulah disebut juga bahwa untuk menjelaskan bahwa orang-orang yang kita maksud adalah orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik, maka disebut dengan salafus salih sesuai dengan firman Allah Rabbul Alamin,
di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-100, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan. Orang-orang yang terdahulu dan yang generasi awal dari kalangan muhajirin dan ansar, berarti para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti mereka biihsan, dengan baik. Maka orang yang mengikuti mereka dengan baik di kalangan tabi'in, tabi'un tabi'in disebut juga dengan salafus salih. Bisa dipahami? Baik. Maka untuk itulah para ulama seperti Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala misalkan menyebut bahwa ketika mendefinisikan kata salaf, maka yang dimaksud adalah sahabat dan tabi'in. Al-Imam Al-Baijuri rahimahullah ta'ala juga menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kata salaf adalah orang-orang yang terdahulu, adalah orang yang terdahulu dari kalangan para nabi, para sahabat, tabi'in, dan para pengikutnya. Maka ternyata salaf juga bermakna para nabi, kemudian para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut, dan para pengikutnya. Berarti tabi'ut tabi'in. Baik. Ketika disebut generasi salaf, maka mereka adalah generasi terbaik umat ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim, khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Kemudian satu generasi lagi setelahnya, kemudian satu generasi lagi setelahnya. Mereka adalah orang yang paling baik hatinya, yang paling dalam pemahamannya, yang paling luas ilmunya. Bagaikan sungai, mereka lagi yang berada di hulu sungai, airnya jernih, udaranya segar. Betul nggak? Kalau di Ludai sana jernih nggak? Jernih kan? Bersih airnya. Tapi kalau yang di Muara, tengok sungai yang di Muara ini, keruh tidak? Bahkan kuning sekarang ya. Baik. Tapi yang di hulu sana jernih. Maka agama ini yang paling bagusnya, yang paling murni pemahamannya, yang paling benar, ya, masih berada di atas petunjuk Nabi adalah mereka yang berada pada masa generasi terbaik umat ini, para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Tayyib. Anak-anak sekalian yang saya sayangi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi definisi salaf menurut zaman. Kata salaf digunakan untuk menunjukkan kepada sebaik-baik kurun masa yang lebih patut mereka untuk dicontoh, ditiru, diteladani, yang disaksikan kebaikan mereka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pembahasan atau pembatasan secara mutlak, saya ulangi. Tetapi pembatasan secara waktu tidaklah mutlak tepat. Kan secara bahasa atau secara zaman, salaf itu generasi terdahulu. Itu perlu ingat. Disebut salaf, maksudnya secara mutlak adalah hanya salaf secara zaman, ini juga tidak tepat. Karena di generasi tabi'in juga sudah ada sekte-sekte, golongan-golongan, firqah-firqah, dhallah, sesat. Bisa dipahami? Bisa kalian ngerti? Berarti pembatasannya, istilahnya, pembatasannya secara zaman itu tidak apa? Tidak murni tepat, ya. Ya, baik. Untuk itulah kita perlu, kalau disebut, ya, dimaksud pembatasannya secara zaman, maka mesti disebut pula kata salafus salih agar tepat. Salaf orang yang terdahulu yang soleh-solehnya. Baik. Nah, tapi kalau disebut secara mutlak, maka yang terbayang adalah para sahabat. Bisa dipahami? Dan termasuk orang-orang yang mengikuti mereka dengan biihsan, dengan baik. Kata salafiyah. Salafiyah adalah nisbat kepada manhajus salaf. Ya. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Salafiyah berarti nisbah kepada salaf.
Nisbah itu penyandaran kepada salaf. Baik. Istilah salafiyah atau salaf bukan hal yang baru. Ya, sehingga kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala hidup di abad ke-8 Hijriyah. Beliau wafat 728 Hijriyah, kata beliau, la aiba ala man azhara madhhab as-salaf wa intasaba ilaihi. Kata beliau begini, bukanlah merupakan aib bagi orang yang menampakkan madhab salaf, wantasaba ilaihi, dan menisbatkan diri kepada salaf itu, generasi salafun salih. Bahkan kata beliau wa'taza ilaihi, menampakkan diri dan senang, merasa merasa bangga, bahagia, bersyukur. Bal yajibu qabulu dzalika minhu bil ittifaq. Bahkan kata beliau, kita wajib menerima yang demikian darinya berdasarkan kesepakatan para ulama. Apa sebab? Fa inna madhhab as-salafi la yakunu illa haqqan. Karena sesungguhnya mazhab salaf tidak lain kecuali, tidak ada kecuali hanya kebenaran. Bisa dipahami? Jadi tidak istilah baru, bahkan ini adalah suatu hal yang wajib kita terima dari generasi salafun salih. Baik. Sekarang kemarin juga sudah kita sebutkan, ini ingat, salafiyah penisbatan kepada manhajus salaf. Bisa dipahami? Islam islamiyah. Ya. Salaf salafiyah. Baik. Salafi, apa salafi? Orang yang mengikuti generasi salafun salih dalam ilmu, amal, dalam manhaj, dalam aqidah, dalam amal, dalam dakwah, dalam cara beragama mereka. Maka itu adalah salafi. Salafi itu satu orang. Kalau banyak orang, salafiyun atau salafiyin. Bukan orang yang mengikuti mereka dalam urusan duniawi, tidak. Kalau dalam urusan duniawi, mereka dulu pergi hajinya pakai kuda dan onta atau pakai kapal, sekarang orang pakai pesawat. Itu bukan dalam urusan agama, dalam urusan dunia dan perkembangan zaman. Ya, nah itu kuntum a'lamu bi umurid dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Sebab yang dibawa Nabi bukan dunia. Kalau yang dibawa Nabi adalah dunia, Qarun lebih hebat dari Nabi. Fir'aun bahkan juga lebih hebat dari Nabi. Yang dibawa Nabi adalah bagaimana mengatur kehidupan dunia ini dan kehidupan ini dengan apa? Agama. Maka yang kita ikuti Nabi itu bukan dunianya, namun bagaimana aturan-aturan Nabi sejatinya dari aturan Allah Rabbul Alamin untuk mengamalkan agama dan agar selamatnya kehidupan kita. Barakallahu fiikum. Bisa dipahami? Tayyib. Sekarang anak-anak sekalian yang saya sayangi karena Allah Tabarakar Rahman. Berarti orang yang mengikuti generasi terbaik umat itu disebut salafi atau salafiyun atau salafiyin. Baik. Sekarang adakah nama lain bagi orang-orang yang mengikuti generasi terbaik umat ini? Ada. Ada nama lainnya. Di antaranya al-jamaah. Satu itu, al-jamaah. Kedua, ahlus sunnah wal jamaah. Ketiga, ahlul hadis. Keempat,
ahlul athar. Kelima, al-firqatun najiyah. Keenam, at-taifah al-mansurah. Ketujuh, ahlul ittiba'. Kedelapan, jama'atul muslimin. Kesembilan, al-ghuraba. Bukan gerabak ya, tapi al-ghuraba. Nanti kita jelaskan. Perhatikan dengan baik. Perhatikan. Generasi awal dari salafun salih itu para sahabat, mereka tidak memiliki nama dan gelar-gelar serta nisbat yang membedakan mereka dengan firqah sesat yang ada di zaman mereka. Apa sebab? Jadi para sahabat itu tidak ada nama-nama dan gelar-gelar di zaman itu. Bisa dipahami? Apa sebab? Karena mereka adalah orang-orang yang mengamalkan Islam secara utuh. Berarti para sahabat masih mengamalkan Islam secara utuh. Tidak mereka kurang-kurangi, tidak mereka tambah-tambah. Namun ketika munculnya golongan-golongan sesat, firqah-firqah dhallah dari kalangan ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu, ahlul bid'ah yang menyeru kepada kebid'ahannya. Apa itu bid'ah? Sesuatu yang menyelisih sunnah. Dan ahlu syubhat, orang-orang yang mencampur adukkan antara hak dan yang batil. Apa ahlu syubhat? Ahlu syubhat apa? Orang yang mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil, yang benar dengan yang salah. Maka tampaklah nisbat serta gelar yang syar'i bagi mereka, yang membedakan antara mereka dengan golongan-golongan sesat yang ada itu. Dulu ada, tapi manakala banyak kesesatan, tampak dengan sendirinya, tampak oh ini dia. Bisa dipahami? Sehingga ada sebutan nama bagi mereka. Bisa dipahami? Baik. Apa saja nama mereka? Yang pertama tadi al-jamaah. Dan nama ini juga pernah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Di antaranya yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Ahmad dan yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala inna man qablakum min ahlil kitab." Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahlul kitab. Siapa mereka? Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara. Iftaraku ala 72 millatan. Kata Nabi, mereka terpecah belah menjadi 72 golongan. Terpecah menjadi 72 golongan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga merinci. Rincian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, Nabi menyebutkan bahawa orang-orang Yahudi berpecah belah menjadi 71 golongan. Orang-orang Nasara berpecah belah menjadi 72 golongan. Dan kata Nabi, wa inna hadhil millata, dan sesungguhnya umat ini, bahkan dalam lafaz yang lain kata Nabi, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la taftariqanna ummati ala 73 firqatan. Demi jiwa Muhammad yang berada di tangan Allah, sungguh umat ini, umat Islam, berpecah belah menjadi 73 golongan. Dalam lafaz ini, sataftariqu ala 73 sintan
Sintani wa sab'una finnar. Kata Nabi, ini bukan kata kita. Kata Nabi 72 golongan finnar. Apa makna fi? Dalam neraka, terancam dalam neraka. Wa wahidatun fil jannah, satu saja yang di dalam surga, satu golongan saja. Dan Nabi pun menyebutkan wahiyal jamaah, mereka adalah al-jamaah. Maka orang-orang yang mengikuti Nabi dan para sahabat dengan baik, maka disebut dengan al-jamaah. Maka kita mesti ikut jamaah, bukan jamaah masjid. Kalau jamaah masjid mabuk-mabuk, tak bisa diikuti. Atau jamaah masjid yang membuat perkara-perkara yang menyelisih sunnah, apa namanya? Bid'ah. Maka tidak bisa diikuti. Mereka bukan jamaah yang mengamalkan agama ini, mereka bukan mengikuti para sahabat, generasi terbaik umat ini. Bisa dipahami bahwa yang pertama namanya adalah al-jamaah. Yang kedua apa? Ahlus sunnati wal jamaah. Disebut dengan ahlus sunnah karena mereka adalah orang yang mengamalkan agama ini berdasarkan sunnah Nabi. Disebut ahlus sunnah karena akidah mereka berdasarkan sunnah dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami? Baik. Mereka seperti perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain, kata Nabi, mereka di dalam neraka kecuali satu golongan. Ya. Para sahabat bertanya, manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa semua mereka di neraka kecuali satu golongan. Manhum? Siapa mereka ya Rasulullah? Al-jamaah. Al-jamaah. Atau Nabi juga mengatakan ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Apa-apa yang saya berprinsip. Ini ciri-cirinya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang al-jamaah itu adalah yang satu golongan itu adalah apa yang saya berprinsip di atasnya, wa ashabi, dan para sahabatku. Berarti orang yang berprinsip di atas apa yang diyakini Nabi, apa yang ditinggalkan Nabi. Yang ditinggalkan Nabi adalah sunnahnya. Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Apa yang saya berprinsip di atasnya hari ini dan para sahabat. Berarti mereka adalah orang-orang yang ahlu sunnah, orang yang mengikuti sunnah, ahlu pengikut sunnah adalah petunjuk Nabi, wal jamaah, dan jamaahnya, jamaah para sahabat. Mereka para sahabat adalah al-jamaah. Baik, barakallahu fiikum. Bisa dipahami? Baik. Yang ketiga, apa namanya? Apa? Ahlul hadis. Ahlul hadis. Ahadis itu apa? Ahlul hadis, mereka adalah orang-orang yang mengikuti hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami? Baik. Makanya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala dulu menyebutkan, kata beliau, ikutilah ahlul hadis fa innahum aktsaru shawaba. Mereka adalah orang yang paling betul. Maka kitab akidah yang disusun oleh para ulama di antaranya bernama Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Akidah generasi salaf dan ashabul hadis. Orang-orang mengikuti hadis-hadis Nabi. Ashabul hadis adalah nama lain dari Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Baik. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya. Ahlul Athar juga petunjuk Nabi. Berikutnya. Firqatun najiyah. Nabi SAW menyebutkan kulluhum finnar illa millatan wahidah. Semua mereka masuk neraka kecuali satu golongan. Ma ana alaihi wa ashabi. Saya kecuali apa yang saya dan para sahabat saya berprinsip di atasnya. Berarti semuanya tidak selamat, yang selamat hanya satu golongan, disebut dengan firqah artinya golongan, an-najiyah artinya selamat. Baik. Berikutnya apa? At-ta'ifah artinya golongan, al-mansurah yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mengikuti akidah generasi terbaik umat ini, mereka adalah orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi dengan tegas menyebutkan, "Idza fasada ahlu Syam fala khaira fikum." Apabila penduduk negeri Syam sudah rusak, maka tidak ada kebaikan tidak ada kebaikan pada kalian. La tazalu ta'ifatun min ummati mansurina. Akan senantiasa ada orang-orang, segolongan orang dari umatku ini yang senantiasa ditolong oleh Allah. Jadi dari kata mansurina berarti ditolong. La yadurruhum man khadalahum hatta taqum as-sa'ah. Tidak akan membahayakan mereka orang yang tidak menolong mereka sampai tiba hari kiamat. Jadi mereka senantiasa ditolong oleh Allah walaupun orang tidak menolongnya. Maka disebut dengan ta'ifah mansurah, golongan yang selamat atau golongan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama berikutnya. Jama'atul muslimin, jamaahnya kaum muslimin. Berikutnya ghuraba, generasi yang terasing. Kenapa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Awal Islam datang adalah asing, maka akan kembali asing umat ini, akan bahagialah generasi-generasi terasing ketika itu. Ada lagi? Insyaallah nanti akan saya sambung lagi penjelasannya dan akan saya tambahkan apa yang perlu kita tambahkan dalam pembahasan nama-nama lain Ahlus Sunnah wal Jamaah ini insyaallah taala, dan juga akan saya jelaskan keutamaan generasi salaf atau kewajiban, termasuk juga kedepannya saya akan jelaskan kewajiban atau wajibnya kita mengikuti agama, pemahaman, metode beragama generasi salaf, generasi salafun salih, generasi terbaik umat ini. Kata Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala dalam ungkapan beliau yang sangat indah, semoga Allah ta'ala merahmatinya. Kata beliau begini, isbir, sabarlah kalian ala sunnah, di atas sunnah, waqif haitsu waqafal qaum, berhenti kalian di mana ketika kaum itu berhenti, tegak kalian sebagaimana para sahabat tegak di atasnya. Wa qul bima qalu, ucapkan apa yang mereka ucapkan. Wa kuffa amma kuffu anhu, dan kalian tahanlah diri dari apa-apa yang mereka juga dulu menahan diri. Dan kata beliau, wasluk sabila salafika salih, ikutilah jalan salafus salih, fa innahu yas'u ma wasi'ahum, karena sesungguhnya kata beliau mencukupimu apa saja yang sudah mencukupi mereka. Dan kata beliau juga rahimahullah ta'ala, alaika bi athari man salaf wa in rafadukan nas wa iyyaka wa ara'ir rijal wa in zakhrafuhu laka bil qawli. Pegang teguhlah prinsip generasi salaf, generasi terbaik umat ini, sekalipun orang-orang akan menghardik, menghina dan mencacimu. Dan jauhilah perkara-perkara baru dalam agama ini, pendapat-pendapat yang belakangan,
sekalipun telah dihiasi perkataan mereka dengan indah, ucapannya indah, bahkan mungkin banyak pengikutnya, atau juga banyak uangnya, nikmat terlihat, mantap terasa, namun menyelisihi cara beragama murid Nabi, para sahabat, generasi umat terbaik umat ini, generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in, tinggalkan. Kalau urusan dunia, buatlah sebanyak-banyaknya. Kecanggihan yang ada bahkan bisa digunakan untuk menyebarkan agama ini. Tapi dalam cara beragama, kita mesti menjaga keaslian dan kemurnian pemahaman, ilmu, amal, dan dakwah kita berdasarkan generasi terbaik umat ini. Seperti air sungai, mereka bagaikan air yang ada di hulunya. Bisa dipahami? Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Cukup sekian. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.